Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Silakaisan. Saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi yang mulia sekali ya, hidupnya mulia sekali. Siapa lagi dia kalau bukan Abu Ayyub Al Ansori. Sebenarnya nama Abu Ayyub Al Ansori ini dia berasal dari Bani Najjar ya, yang berada di Yathrib atau Madinah, di mana Bani Najjar ini adalah sukunya dari pamannya Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW itu belajar berenang di Dar An-Nabirah. Jadi Dar An-Nabirah itu kolam renang atau tempat berenang milik Bani Najjar, sehingga Rasulullah SAW dan Abu Ayyub Al Ansori ini sebenarnya masih memiliki hubungan dekat. Abu Ayyub Al Ansori memiliki nama asli yaitu Khalid bin Zaid Al Ansori. Dia berasal dari Bani Najjar, sebuah bani yang sebenarnya tidak terlalu asing ya bagi Nabi Muhammad. Jadi Abu Ayyub Al Ansori ini dia adalah seorang sahabat yang dia rela memberikan rumahnya itu sebagai tempat tinggal sementara Nabi Muhammad SAW di Madinah ya, sebelum Nabi akhirnya membangun rumah di dekat Masjid Nabawi. Jadi ketika Rasulullah SAW itu dari Mekah itu hijrah ke Yathrib ya, namanya masih Yathrib ya, sebelum diganti Madinah, itu Nabi itu disambut dengan sholawat, yaitu sholawat tola'al badru alaina ya. Jadi sholawat tola'al badru alaina ini adalah sholawat yang disenandungkan oleh masyarakat Yathrib untuk menyambut sang Nabi mulia, sang Nabi agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, sang Khotamul Anbiya. Karena mereka yakin ya, Nabi Muhammad SAW akan bisa mendamaikan perselisihan antara dua suku besar di Yathrib saat itu, yaitu suku Aus dan suku Khosraj. Dimana suku Aus dan Khosraj ini beberapa tahun sebelum Nabi datang ke Madinah itu mereka terlibat dalam perang Bu'ath, yaitu saat-saat zaman Jahiliyah. Ya, orang-orang Madinah ini senang menerima kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Madinah saat itu, orang-orang Yathrib merelakan dirinya agar rumahnya itu mau disinggahi oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah unta ini berjalan. Di mana unta ini nanti berhenti berjalan, maka disitulah tempat aku akan tinggal. Ya. Jadi Nabi itu kan sebelum ke Madinah itu singgah di Kuba, di mana di Kuba itu masjid Rasulullah SAW itu mendirikan masjid pertama masjid pertama yaitu Masjid Kuba, yaitu tidak terlalu jauh dari Madinah. Dan kebetulan lanjut ke tadi ya, untanya Rasulullah SAW itu berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al Ansori. Jadi sebenarnya Abu Ayyub Al Ansori ini dia bukan seorang sahabat Nabi yang kaya banget. Ya, dia bukan miliarder. Ya. Dia bukan seorang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Dia hanyalah sahabat miskin. Tapi mulia sekali karena rumahnya disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW untuk sementara waktu. Rumahnya ini tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Nabi Muhammad ini tinggal di sini. Jadi Abu Ayyub ini termasuk dimuliakan. Ya. Karena dia juga meriwayatkan hadis juga ya dari Rasulullah SAW, dan juga dia termasuk orang yang mungkin pertama beriman dari kalangan orang-orang Madinah ini. Sebelum menjadi nama Madinah, namanya aslinya adalah Yathrib. Ya, karena nama dirinya itu adalah Yathrib. Abu Ayyub ini dia termasuk sahabat mulia, sahabat yang selalu mendukung Rasulullah SAW dalam perjuangan dakwahnya.
ketika Nabi SAW ini wafat, Abu Ayyub ini tetap membela Islam. Bahkan dia termasuk orang-orang yang berjihad ke Konstantinopel, karena sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW, yaitu kalian umat Muslim akan menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, dan sebaik-baik umat adalah umat yang menaklukkannya. Di hadis yang lain disebutkan bahwa ada sahabat Rasulullah SAW itu bertanya, ya, Abdullah bin Amr itu bertanya, wahai Rasulullah SAW, kota manakah yang akan lebih dahulu ditaklukkan? Ya. Kotanya Heraklius atau kotanya Roma? Ya. Rasulullah SAW menjawab, kotanya Heraklius terlebih dahulu, yaitu Roma. Konstantinopel. Ya, jadi Abu Ayyub Al-Ansari itu termasuk sahabat yang mati syahid saat berusaha membebaskan Konstantinopel, atau dalam peristiwa Futuhat Konstantinopel di masanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi makamnya itu ditemukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu ketika berusaha menaklukkan Konstantinopel yang menjadi pamungkas penutup, di mana makam Abu Ayyub Al-Ansari inilah, ya, yang akan berusaha menyemangati kembali Sultan Muhammad II. Karena Sultan Mehmed II tahu perjuangan Abu Ayyub Al-Ansari hingga wafat, ya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini dia wafat karena ada pendapat yang mengatakan dia terjatuh dari kudanya saat menaklukkan Konstantinopel. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari yang ikut jihad menaklukkan Konstantinopel. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau misalnya mau ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari itu di dekat Istanbul, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Zaid Al-Ansari atau Abu Ayyub Al-Ansari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.